Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat dari tadi hadir ke majelis bahwa mayoritas yang hadir pada setiap malam Jumat ketika Al-Fagir hadir ke tempat ini adalah sebagian besar anak muda. Karena itu selalu ada keberkahan-keberkahan yang begitu besar dan berlebih dari majelis-majelis yang diisi oleh mayoritas anak muda. Mengapa? Karena Islam itu dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW salah satu yang utama kepada generasi muda. Karena generasi muda ini memiliki beberapa hal yang kemudian bisa menjadi keunggulan bagi dia. Di antaranya adalah insya Allah kita dikaruniai umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keberkahan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, karena itu kemudian insya Allah bisa dititipkan ajaran Islam ini kepada anak-anak muda. Karena itu misalnya ada banyak anak-anak muda yang kemudian dibimbing secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan diamanati dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara nama-nama itu yaitu ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang kemudian diberi amanat oleh Rasul SAW untuk mendakwahkan Islam ke salah satu titik penting dari negara-negara yang dituju oleh Rasul, yaitu ke Yaman. Kemudian ada nama anak muda lain yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikaruniai amanat oleh Rasul SAW di masa depan menjadi khalifah keempat umat Islam. Ada banyak nama-nama anak muda yang kemudian digembleng secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW karena Nabi ingin menitipkan ajaran ini kepada anak muda. Karena itu kemudian dalam salah satu hadis Nabi katakan Allah tersenyum. Allah terkagum-kagum ketika melihat anak muda taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat anak muda melawan sofwahnya. Melawan kecenderungan kepada hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan perkara mudah bagi seorang anak muda itu sampai duduk di majelis ini. Sampai duduk ke majelis ini bukan perkara mudah. Karena kata Imam Ghazali ada perlu kesabaran untuk meninggalkan maksiat dan kesabaran untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampai ke majelis ini walaupun malam Jumat tidak mudah. Ada yang doyannya rebahan. Wah, daripada ke majelis kayaknya rebahan bisa nonton di YouTube. Padahal keberkahannya berbeda antara hadir secara langsung dan hadir secara YouTube. Kemudian yang kedua, lebih baik kayaknya main game gak apa-apa malam Jumat ini. Insya Allah malam Jumat depan jatahnya Habib Jindan. Jadi majelis dibandingkan dengan game. Itu hal yang minimal sia-sia. Mungkin tidak berdosa yang namanya orang rebahan, yang namanya orang main game, yang namanya orang tidak melakukan dosa mungkin. Tapi minimal melakukan hal yang sia-sia. Belum lagi pas perjalanan. Al-Fagir tadi dari Condet ke beberapa tempat baru ke sini. Di perjalanan kayak berasa jauh banget kalau kita mau pergi ke majelis. Kalau mau pergi ke majelis berasa jauh banget. Jaraknya sama. Tapi keberkahannya yang berbeda. Sebagaimana umur kita, jumlahnya bisa jadi sama tapi keberkahannya yang berbeda. Karena itu diriwayatkan umatnya Nabi Nuh ada yang kemudian wafat di usia 300 tahun ditangisi oleh ibunya. Mengapa anak saya wafat di umur 300 tahun? Kemudian dikatakan oleh Nabi Nuh nanti akan datang satu zaman di mana umur seseorang itu antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana kamu kalau hidup di zaman itu? Karena itu ini sekaligus adalah amanat bagi kita. Di umur yang begitu pendek, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, begitu pendeknya umur kita, begitu besarnya perjalanan, begitu jauhnya perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada pada kita. Kalau malam Jumat saja sudah tidak ikut majelis, sudah pasti malam Minggu, malam Senin, dan malam-malam lainnya tidak ngaji. Sudah pasti kalau malam Jumat. Karena biasanya kita itu
Ya paling enggak malam Jumat tobat lah. Di pikirannya anak muda, ya paling enggak malam Jumat tobat. Kenapa Ramadan enggak maksiat, enggak enak bulan Ramadan? Kan iya, itu minimal sudah. Masih ada tarikan. Ibarat kata HP masih dicas setiap malam Jumat. Insya Allah dari malam Jumat ya paling enggak sampai malam Rabu aman lah. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Rabu aman. Malam Kamis udah mau maksiat lagi, keburu ketemu Habib Jindan lagi. Jadi artinya kita, karena itu belum lagi bandingannya dengan maksiat. Ada tarikan ke maksiat. Saya tidak mau mengatakan maksiat untuk kemudian zina dan lain sebagainya, enggak. Maksiat dalam pengertian tidak menganggap penting majelis. Tidak menganggap penting pertemuan dengan Allah dan Rasulnya di majelis seperti ini. Karena itu, kata Allah, saya kagum. Allah tersenyum kepada orang-orang yang melawan sofah dalam dirinya kecenderungan kepada hal-hal yang sia-sia itu dan memilih untuk hadir ke majelis-majelis seperti ini. Maka kemudian ketika Allah sudah tersenyum kepada kita, ketika hari ini pemandangan ini dilihat oleh Allah dan mengundang senyumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Semuanya akan menjadi baik-baik saja karena Allah tersenyum kepada kita. Itulah yang kemudian menjadi keberkahan dari majelis-majelisnya anak muda. Karena ada senyuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah karena itu syafaat dari majelis-majelis yang kita hadiri sebagai anak muda, insya Allah akan mengalir bukan hanya ke anak cucu kita, bukan hanya ke tetangga-tetangga kita, utamanya mengalir ke atas, ke orang tua kita. Mungkin ada orang tua kita yang terlilit hutang malam ini, Allah lepaskan mereka dari hutang karena keberkahan anaknya hadir majelis ini. Mungkin ada orang tuanya yang mengalami sakit pada malam hari ini, Allah angkat penyakitnya karena anaknya ada di sini. Mungkin ada orang tua yang sudah meninggal mendahului kita, ada beberapa perkara yang menyebabkan dia sulit untuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ditolong oleh anaknya yang hadir di majelis pada malam hari ini. Minimal, seburuk-buruknya kita, pikirkan orang di sekitar kita. Kalau kita mau melakukan keburukan, pikirkan bahwa keburukan itu tidak akan hanya ditanggung oleh kita, tapi keluarga kita, teman kita, majelis kita, habib kita, kiai kita, ustadz kita, semua kena. Kalau pernah pesantren kita akan kena. Maka pikirkan 2 kali, 3 kali, 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang maksiat atau sekedar hal-hal yang sia-sia. Dan ketika menurun semangat kita untuk ke majelis, pikirkan bahwa siapa tahu suatu hari kita butuh keberkahan majelis ini. Ketika orang tua kita sakit. Siapa tahu orang tua kita yang sudah mendahului kita butuh kehadiran kita di majelis ini. Minimal bagi mereka kita persembahkan kehadiran kita di majelis-majelis seperti ini. Semoga kita mendapatkan majelis seperti ini dalam keberkahan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di majelis ini kita beristighfar, di majelis ini kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menurunkan azab kepada kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.